Selamat malam, Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita akan masuk dalam pembacaan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa memohon pertolongan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa kami di dalam sorga, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, kami menaikkan syukur dan pujian kami atas anugerah dan kehidupan yang Tuhan boleh sampaikan, boleh anugerahkan bagi kami malam ini dalam kami mengikuti ibadah keluarga. Ya Tuhan, kami akan membaca Alkitab, kami mohon pimpinan dan tuntunan Roh Kudus, agar kami memahami dan mengerti, serta melaksanakan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari, seturut kehendak-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat, mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Injil Markus pasal 4 ayat 30 sampai 34. Injil Markus pasal 4 ayat 30 sampai 34 yang menyatakan perumpamaan tentang biji sesawi. Katanya lagi, dengan apa hendaknya kita membandingkan kerajaan Allah itu, atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Dan tanpa perumpamaan, ia tidak berkata-kata kepada mereka, tetapi kepada murid-muridnya, ia menguraikan segala sesuatu secara mandiri. Demikian bunyi firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. 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 Jemaat, silakan duduk kembali. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita patut bersyukur bahwa walaupun masih dalam kondisi COVID, kita masih bisa beribadah walaupun hanya di rumah. Kita percaya bahwa Tuhan punya rencana yang terbaik dalam seluruh kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, banyak orang di antara kita, mungkin juga saya dan Bapak Ibu sekalian, yang bila mengetahui seseorang sukses atau berhasil, kita akan hanya memandang pada saat ini, saat dia berhasil. Tapi kita tidak tahu bagaimana dia melalui proses itu sehingga dia menjadi berhasil. Saya ambil contoh, beberapa waktu yang lalu majalah Forbes, majalah bisnis dan finansial, melampirkan beberapa orang terkaya di dunia. Salah satunya adalah Jeff Bezos. Jeff Bezos ini mempunyai perusahaan besar, yaitu e-commerce terbesar di dunia. Dia mempunyai kekayaan sebesar lebih kurang 200 miliar US dollar. Apa yang dilakukan Jeff Bezos pada waktu dia masih kecil?
dia belajar berjualan. Dia berjualan buku di garasi rumahnya. Dia belajar dari kecil sehingga pada saatnya nanti dia akan bermanfaat atau berguna dalam perusahaannya itu terhadap orang lain. Dalam SGDK memberi contoh kita belajar membaca di masa kecil. Mungkin pengalaman belajar membaca antara saya dan Bapak Ibu sekalian, kita punya pengalaman yang berbeda. Pada waktu kami kemungkinan karena kondisi orang tua pada saat itu, sehingga kami belajar dalam kondisi under pressure. Ya, setiap belajar harus ditemani dengan ikat pinggang. Ya, karena kebetulan orang tua kami itu seorang tentara, makanya sering meletakkan ikat pinggang di tempat dekat kami belajar. Dengan bermodalkan triplex blackboard yang dibuat dengan seadanya, kemudian dengan kapur tulis, kita belajar membaca atau menghafal abjad. Betapa sulitnya waktu itu. Ya. Bagaimana kita menghafal alfabet. Dari setelah kita memahami dan mengerti atau menghafal abjad-abjad ini, kemudian kita diajarkan bagaimana merangkai alfabet ini menjadi satu kata yang bermakna. Setelah kita merangkai kata-kata menjadi satu kalimat, ada kalimat positif, ada kalimat negatif, dan seterusnya. Sering bertambahnya usia, manfaat dari kita belajar itu sangat berguna bagi kita. Sehingga kita di masa yang akan datang, masa yang bertumbuh, kita memperoleh banyak pengetahuan dari kita belajar membaca di masa kecil. Sehingga kita pun terhindar dari buta aksara atau buta huruf. Bahkan pemerintah dulu juga punya program pemberantasan buta aksara atau buta huruf. Semua yang terjadi di dalam diri kita, dimulai dari hal kecil, dijaga, dilatih, dirawat, untuk menjadi besar, bahkan berpengaruh besar bagi lingkungan dan kehidupan kita. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam bacaan kita malam ini, Tuhan Yesus mau mengajarkan tentang kerajaan sorga lewat perumpamaan biji sesawi yang ditaburkan ke tanah. Saya jujur belum pernah melihat biji sesawi. Bagaimana pertumbuhannya setelah ditaburkan belum pernah. Tetapi saya bersyukur bahwa dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, saya bisa bertanya kepada Mbak Google. Mbak Google menjawab bahwa biji sesawi adalah benih yang terkecil dengan diameternya 1,5 mm, sangat kecil. Tetapi apabila ditaburkan di tanah yang subur, dia akan bertumbuh tinggi, lebih kurang 3 meter, dengan cabang yang banyak, kemudian ranting dahan, bahkan mempunyai daun yang rimbun. Sehingga dalam Alkitab dikatakan burung-burung di udara dapat bersarang dan dalam naungannya, ayat yang ke-32. Jadi dari yang kecil itu, biji sesawi yang kecil itu bermanfaat sangat bagi lingkungan di sekitarnya. Tuhan Yesus bukan mengajarkan tentang ukuran dan bentuk, tetapi dampak atau manfaat, impact-nya terhadap lingkungan di mana
pohon itu tumbuh, atau kerajaan surga itu, kerajaan itu tumbuh. Dalam Matius 17 ayat 14 sampai 21, terutama ayat yang ke-20 saya bacakan. Sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Sekali lagi, bukan kecilnya yang mau disampaikan kepada kita, tetapi dari hal yang kecil, yaitu iman kepada Tuhan, akan menghasilkan dampak yang besar bagi lingkungan di sekitar kita, berpengaruh besar terhadap banyak orang. Apakah kehadiran kita berdampak bagi sesama kita? Apakah kehadiran kita membuat orang lain nyaman? Apakah kehadiran kita dengan iman yang kecil kepada Yesus Kristus berdampak bagi rumah tangga kita, bagi anak-anak, bagi istri, bagi suami, dan bahkan bagi orang-orang di sekitar lingkungan kita? Apakah berdampak positif? Atau jangan-jangan bahwa karena kita, orang bisa mengalami cedera. Sebab pada saat kita datang, orang membuang muka atau mencibir. Kita harus hadir sebagai buku yang terbuka bagi orang membaca kasih Kristus di dalam hidup kita. Apakah kita berdampak positif bagi lingkungan persekutuan kita? Apakah dampak yang baik bagi kita, bagi orang saat kita hadir, memberi mereka rasa damai? Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita tidak tahu bagaimana cara kerja Roh Kudus dalam mengubah hati dan hidup orang lain setelah mendengar berita Injil atau melihat perbuatan baik yang kita lakukan. Kita tidak tahu. Tugas saya dan Bapak dan Ibu, tugas kita semua, kita adalah tetap menaburkan kebenaran dan tetap bertumbuh dalam iman percaya kepadanya. Itu tugas kita. Tugas kita hadir, memberikan dampak yang positif bagi sesama, bagi lingkungan, bagi orang lain. Biarkan yang lain Roh Kudus yang bekerja. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan malam ini mau mengajarkan kita atau mengingatkan kita untuk tidak menyepelekan sesuatu hal yang kecil pada mulanya. Hal yang kecil itu kalau positif, is okay. Kita rawat, kita jaga, sehingga pada suatu saat nanti dia akan bermanfaat dan berguna bagi orang lain. Tetapi hal kecil itu kalau seumpamanya kita lihat merugikan orang lain atau tidak berdampak positif bagi orang lain, secepatnya kita batalkan
atau secepatnya kita perbaiki. Jangan membiarkan hal yang negatif, walaupun sekecil apapun, bertumbuh dan berkembang. Karena itu akan merugikan orang lain atau diri kita sendiri. Contohnya, biasanya kita kadang-kadang juga tidak sadar. Kalau ada tamu yang sering datang, kita sering sampaikan kepada anak-anak kita. Nanti kalau bapak mama ditanya, bilang sedang keluar. Padahal kita ada di dalam. Kita nggak sadar bahwa hal kecil yang kita ajarkan kepada anak-anak kita, itu akan berdampak kurang baik pada pertumbuhan dan perkembangan mereka. Cepat hilangkan. Jangan dilakukan lagi. Juga firman Tuhan malam ini mau mengingatkan kita untuk tidak memandang rendah pemberitaan firman Allah dalam kondisi apapun. Siapapun yang menyampaikan. Karena bukan manusia, maka pemberitaan kebenaran firman Tuhan ini dapat tersebar sampai ke ujung dunia, bahkan sampai kepada kita. Tapi karena pekerjaan Roh Kudus yang diam di dalam kita. Dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 14 mengatakan, peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita gunakan anugerah Tuhan yang sudah dikaruniakan kepada kita sebagai perpanjangan tangan Tuhan dalam menyebarkan kebenaran Injil kepada orang-orang di sekitar kita, di mana Tuhan tempatkan kita ada. Tuhan Yesus memberkati. Amin.